Jawa Barat, Indonesia. Dengan bangga, Syari Award mempersembahkan platform bisnis tanpa riba. Baik-baik sekalian, sesi yang pertama, hari yang pertama akan kita mulai dengan seseorang yang luar biasa. Kita sambut dengan penuh semangat, riang gembira. Inilah beliau, Mas Budi. Tatap tegaplah masa depan, tersenyumlah untuk kehidupan dengan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil ukhuwah. Alhamdulillah kita berkumpul dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah. Betul Bapak sekalian? Ketika Allah ridho, insya Allah problem apapun selesai. Betul? Siapa di antara Bapak sekalian yang kesini punya problem? Angkat tangan. Betul Pak? Masya Allah. Problemnya apa kira-kira deh Pak? Bu? Jangan vulgar Pak. Ya, ketika kita punya utang, ya itu kan problem. Selain utang ada problem lain nggak Pak kira-kira Pak? Banyak ya. Nah, harapannya Bapak sekalian hadir di sini dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah. Ketika Allah ridho, problem apapun itu selesai. Itu yang terjadi ketika orang-orang punya utang, ya ada yang 300 miliar selesai dalam 2 tahun. Ada yang 100 M bayarnya cuma 50 M. Itu nyata Pak, tidak kita buat-buat, kita ada buktinya. Ya, ada yang 3 hari selesai, ada Pak. Bu, ada beneran, itu nyata. Kenapa bisa demikian? Karena Allah sudah ridho. Kalau Allah sudah ridho, itu selesai itu. Banyak orang tidak selesai-selesai, kenapa? Karena merasa bahwasanya yang pinter itu kita. Yang hebat itu kita. Permasalahannya menggunakan cara kita. Betul Pak? Hingga akhirnya bertahun-tahun menggunakan caranya sendiri nggak selesai-selesai. Yang ada justru, angkat tangan Pak, tepuk-tepuk saudaranya, saudaraku. Yang ada bertahun-tahun nambah besar. Ya. Nah, insya Allah kita di sini dalam rangka mendapatkan ridho dari Allah dan problem-problem kita insya Allah selesai. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Karena lewat beliaulah ilmu-ilmu tentang keduniaan itu sudah ada semua Bapak sekalian. Ya, ternyata kalau di Islam, Islam itu problem solver, betul nggak Bapak sekalian? Ketika kita bangun tidur, ada aturannya nggak kira-kira Bapak sekalian? Mau ke kamar mandi, ada aturannya nggak kira-kira? Ada rule-nya nggak? Ada tata caranya nggak Bapak sekalian? Islam itu kalau ke kamar mandi, kaki kanan dulu atau kaki kiri Bapak sekalian? Iya. Hal terkecil ke kamar mandi ada aturannya. Bagaimana mungkin ketika lunas utang nggak ada aturannya Bapak sekalian? Ternyata lunas utang pun ada aturannya, ada tata caranya. Dan itu yang dilakukan oleh MMC dari tahun 2006 sampai sekarang. Berapa tahun itu kira-kira Bapak sekalian? 19. Kalau lama itu kebayang nih utangnya banyak nih gak bisa mikir cerdas nih. Ya, kira-kira kita 20 tahun Bapak sekalian ya. 20 tahun kita bantuin pengusaha-pengusaha. Bantuinnya dengan cara apa? Bantuinnya tidak dengan hal-hal yang mistis Pak. Wah kalau udah mistis sudah kelewat batas itu Pak. Banyak orang ya hanya ingin menyelesaikan di ini aja. Gini misalkan begini, mohon izin ya Pak ya. Ada penyakit namanya, bukan penyakit, ada demam. Demam itu penyakit atau gejala kira-kira Bapak sekalian? Ya, demam itu gejala. Ya, sakitnya itu sebenarnya bukan demam. Demam itu karena mungkin kakinya ketusuk duri atau mungkin sakit gigi, betul ya? Atau mungkin juga ada penyakit lain. Demam itu gejala dari sebuah penyakit. Nah, banyak orang itu menyembuhkannya itu di gejalanya saja. Nyembuhinya di demamnya saja. Ada demam dikasih paracetamol. Betul ya? Mungkin siang itu atau malam itu atau pagi itu selesai itu demamnya. Besoknya demam lagi gak Bapak Ibu sekalian? Demam lagi karena penyakitnya enggak
disembuhin. Nah, kami itu menyembuhkan dari akar-akarnya. Dari apa Bapak sekalian? Dari akar-akarnya. Insya Allah penyakit Bapak sekalian, insya Allah utang Bapak sekalian berapapun, insya Allah 1 tahun, insya Allah selesai Bapak sekalian. Siap? Angkat tangan kirinya, tepuk-tepuk saudaranya, saudaraku, sahabatku. Insya Allah lewat cara-cara yang sudah proven, kita akan mendapatkan cara-cara itu di, baca Bapak sekalian. Oke, tas kanan kirinya, toskan engkau luar biasa, engkau luar biasa. Ya, Bapak sekalian izinkan perkenalkan saya Budi Bapak sekalian. Saya di sini sudah bantu pengusaha kira-kira sudah 10 tahun Bapak sekalian. Ya, sudah 10 tahun di sini. Dulu gabung di sini karena punya utang juga. Karena apa Bapak sekalian? Ya, punya utang sama Pak Bu ya. Jadi orang-orang yang nanti bicara di sini semuanya punya pengalaman yang sama. Tidak katanya, tidak nonton YouTube kemudian ngajarin, enggak. Tapi merasakan. Ya, saya dulu itu pilihannya ada 2 ketika punya utang. Pilihannya ada 2. Kalau enggak bunuh diri masuk penjara Pak. Sudah pilihannya itu. Karena sudah gelapnya. Karena sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Dulu saya di Jakarta di Berdikari Sentosa. Kalau pagi-pagi itu jalan. Ya karena sudah gelap ya. Jalan naik busway muter-muter sampai sore gitu. Tujuannya agar refresh. Tapi selama 2 tahun enggak refresh Pak. Ya pokoknya mumet-mumet gelisah. Ada handphone itu takut Pak. Ya. Padahal nggak tahu apakah itu ngasih solusi atau itu ngasih opportunity atau nagih. Bahasa saya kalau udah kita bahasanya udah mau kabur aja tuh Pak. Ada yang begitu Pak? Sama Pak berarti Pak. Ya utang saya dulu nggak banyak. Tapi alhamdulillah ketika ikut MMC kemudian kita diajarkan tiba-tiba kok utang kau selesai. Oh selesai. Dan alhamdulillah yang tadinya mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri Bapak sekalian. Karena saya dibantu oleh MMC, saya pingin bantu pengusaha-pengusaha yang lain. Kalau ke MMC Bapak sekalian, ada yang datang itu mau jual ginjal ada Pak. Ya beneran mau jual ginjal. Ada yang mohon maaf sudah mau bercerai. Karena utang tuh Pak. Sudah ada yang mau bunuh istrinya, ada begitu tuh yang. Sudah sampai posisi itu tuh. Sudah ada yang mau jual anaknya. Oh na'udzubillah. Ya, hal-hal yang demikian semoga ini tidak terjadi di Bapak sekalian. Siap ya Pak ya? Utang tetap utang Pak, tapi kita fokus pada opportunity-nya. Sebelum kita ke rule Bapak sekalian, saya ingin tanya, di sini yang utangnya di atas 1 miliar angkat tangan Bapak sekalian. Oke, nah, semuanya di atas 1 miliar ya. Yang di bawah 1 miliar ada? Enggak ada, oh ini berarti miliarder semua nih. Nah insya Allah kalau miliarder semuanya insya Allah ini cepat, lebih cepat lunasnya nih. Di atas 5 miliar, angkat tangan. Masya Allah, 1, 2, oke. Di atas 10 miliar, angkat tangan. Oke, masih ada? Alhamdulillah, alhamdulillah. Di atas 15 miliar. Oke Bapak, izin Pak, berapa Pak? 18 miliar, oke. Ibu tadi berapa? Oh, kompakan ya. Baik. Ya, di sini ternyata ada yang paling besar, tapi nggak perlu saya sebut nama ya. Siap Mas Eka? Tapi insya Allah 1 tahun selesai Mas Eka, insya Allah ya. Bapak Ibu mohon izin, ini buat Ibu saja Mas Eka. Mas Eka itu utangnya 300 miliar Bapak sekalian. Wah ini orangnya di tengah nih. Tapi beliau sekarang sudah senyum-senyum kemarin ketemu dengan teman-teman dari Kamerun ya Mas ya. Ternyata opportunity di Kamerun itu luar biasa besar. Ya, kadang-kadang karena saking ketutupnya dengan utang, kita itu nggak kelihat opportunity. Ya, padahal opportunity itu sangat luas biasa. Nah, orang yang utangnya 300 M, orang yang utangnya 18 M, orang yang utangnya 200 juta ada? 300 juta ada? Kira-kira pusingnya sama nggak? Betul? Yang 1 M tadi siapa? Yang 1 M? 1 M? 2 M tadi, 2 M paling kecil kira-kira berapa? Pak utangnya berapa Pak? Mohon izin Pak. 2,3. Oke, pusing nggak Pak? Pusing? Pusingnya seperti apa Pak? Pak Ali, 18, pusing nggak Pak? Oh, karena sudah ikut ya.
Kalau sudah begitu insya Allah ini. Ini sudah insya Allah segera lunas lah inilah ya. Iya. Pak, kalau pusingnya sama, kenapa Bapak nggak gersih sekalian aja Pak? Ya. Banyak orang berpikir begitu ya. Kalau pusingnya sama, tadi yang 200 miliar pusing, yang 2 miliar pusing juga, yang 3 miliar pusing. Kenapa kok nggak gede sekalian gitu? Karena pusingnya sama. Kenapa Pak? Kenapa kok nggak gede sekalian Pak? Iya, di kami Bapak sekalian ya, insya Allah ini bukan soal besar atau kecil ya. Bukan besar atau kecil, ini soal bagaimana kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana, oh saya utangnya kecil kok, oh saya utangnya 800 juta kok. Tetangga saya Pak, Bu, tetangga saya itu utang cuma 4 juta. Cuma berapa? Utangnya cuma 4 juta Pak, Bu. Tapi yang dia lakukan, di berita ada tuh Pak. Dia itu ambil kursi begini, dia nulis surat kepada saudara-saudaranya. Bude, Pak Le, saya punya anak ini kalau pagi itu minum susu begini-begini. Dia bikin surat tuh begitu tuh, dia tulis, kemudian dia taruh, kemudian dia naik ke atas kursi Pak, Bu. Dia ambil tali Pak, Bu, perempuan Pak, Bu. Dan ini nyata, 4 juta dia ambil, kemudian dia naudzubillah min dzalik. Dan itu terjadi Bapak sekalian. Dan itu di seluruh masyarakat kita terjadi demikian. Oleh sebab itu harapannya MMC kita itu menjadi apa ya, wasilah untuk nolongin orang-orang demikian. Oleh sebab itu saya pingin sekali, ya Allah dulu saya kalau nggak ikut PBTR, saya nggak ikut TBE, saya nggak tahu seperti apa kabar saya sekarang. Tapi alhamdulillah lewat ilmu proven ini, alhamdulillah utang saya selesai. Begitu juga, bukan cuma saya Pak, kalau yang utang saya selesai saja mungkin itu kebetulan, 1-2 orang kebetulan. Yang lunas utang menggunakan cara-cara kita hari ini, itu ribuan orang. Artinya ini proven Bapak sekalian. Siap untuk belajar? Betul? Berapa persen Bapak sekalian? Angkat tangan kanannya, pijit-pijit saudaranya Pak. Pijit-pijit. Nah, bagian leher Pak. Biasanya yang keras Pak, kayak beton Pak. Itu utangnya itu sudah mengendap juga. Coba cek Pak. Nah, sambil divisi, saudaraku, sahabatku, hari ini kita belajar hal-hal yang sederhana agar utang-utang ini tidak sampai membuatmu gelap mata. Jangan sampai kita nantinya berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Siap untuk belajar Bapak sekalian? Betul? Gimana Pak Ucong? Siap belajar Pak Ucong? Mana Pak Ucong ya? Oh Masya Allah. Dulu kenal kita sudah berapa lama sebelumnya? Tahun berapa dulu pertama kali Pak? 2016 beliau sudah kenal dengan kita Pak, Bu. Ya, tapi apa yang terjadi Pak Ucong? Jadi beliau itu, izin ya Pak Ucong ini belajar ya. Jadi beliau itu sudah kenal dengan kita, sudah tahu dengan kita itu 2016. Tapi sekedar tahu Pak, gak mau merapat. Betul ya Pak Ucong ya, gak mau merapat. Oh ini riba mah biasa aja. Kan kita sudah dapat ilmu tentang riba kan di masjid-masjid kan udah paham, betul gak Pak? Oh ini mah begini-begini saja. Begitu pula mungkin ya. Mungkin Pak Uson juga begitu. Ya, beliau 2016 kemudian ini mah biasa aja, ini mah seminar nanti ini suruh apa? Yes nggak selesai juga nih nanti kan begitu kan ya. Nah, singkat cerita ternyata utangnya berkembang terus. Betul ya Pak ya? Sekarang di posisi berapa Pak? 10M. Padahal kalau 2016 beliau sekarang sudah ongkang-ongkang kaki Pak. Ya, uang beliau yang dibayarkan mungkin nggak sebanyak Pak Eka nih Pak Eka. Sebulan berapa yang dibayarkan ke bank Pak Ucong? Cicilannya yang dibayarkan ke bank? Ya, sebulan beliau itu 100 juta diserahkan kepada bank. Padahal kalau 2016 sudah ikut kami, 100 juta itu bisa umroh berkali-kali. Betul nggak Bapak sekalian? 100 juta itu bisa digunakan untuk beli operasional, untuk bayar karyawan. Tapi selama dari 2016 sampai sekarang diserahin. Gambarannya Pak Ucong itu orang bank yang tidak menggunakan seragam bank.
Betul nggak Bapak sekalian? Iya. Nyari uang 100 juta dari mana coba sekarang? Wah susahnya minta ampun. Tapi ada orang luar biasa, mohon izin Pak Ujang ya. Ada orang luar biasa nyari kerjaan dari pagi ke pagi, dapat uang 100 juta, diserahin tuh cepluk gitu. Apalagi RK, rekening koran. Tahu ya rekening koran ya Bu ya? Rekening koran itu yang bayar bunganya saja. Pokoknya nggak berkurang sama sekali. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Nah kami pingin Bapak sekalian mengamankan uang cicilan Bapak sekalian. Ya, ada 100 juta ya digunakan untuk bisnis, 100 juta digunakan untuk bayar utang, tapi bayar pokoknya saja. Siap Bapak sekalian? Berapa persen belajar mau? Ya, angkat tangannya, tepuk-tepuk saudaranya. Saudaraku, sahabatku, jangan sampai selama ini kita jadi petugas bank yang tidak pakai seragam bank. Sekarang uang kita gunain untuk pengembangan bisnis kita. Kita gunakan untuk meningkatkan kontribusi kita. Untuk agama dan negara dan perusahaan kita. Ada uang berapapun digunakan ke situ. Siap ya Pak Bu ya? Oke, Kang Hafiz kita mulai dari ini dulu nih. Ada orang ya di luar sana Pak Bu sekalian. Bukan di sini, di luar sana. Ya, banyak pengusaha-pengusaha di luar sana itu menggunakan bisnis model. Menggunakan apa Bu sekalian? Ya, seperti mungkin izin Pak Eka. Pak Eka kalau bisnis modelnya yang dicontoh kira-kira di luar sana kira-kira siapa nih? Pak Eka, ada siapa? Ada Sandiaga Uno keren atau keren Bapak sekalian? Patut kita contoh nggak? Khairul Tanjung keren atau keren Bapak Ibu? Patut kita nyontoh beliau enggak? Nah kita cek ya, kita ada namanya bisnis model, kita baca bersama-sama. Yang bahasa Indonesianya saja Kang. Oke kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 go. Iya, Bapak Ibu sekalian sebelum kita masuk ke teknis ini sangat-sangat penting. Kalau Bapak sekalian tidak memahami di sini, Bapak sekalian akan kelimpungan sekali menyelesaikan hutang. Banyak orang di dalam berbisnis tidak memahami tentang bisnis model. Bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan apa Bapak sekalian? Di sini semuanya pengusaha betul? Apa yang kita cari dari usaha kita kira-kira Bapak sekalian? Keuntungan, betul? Sepakat ya? Jadi kita jualan properti, kita jualan fabrikasi, kita jualan aqua, jualan buku, jualan apapun tujuannya adalah untung, betul? Bagaimana kita bisa melihat untung? Dari laporan keuangan kan, betul kan ya? Di situ ada laporan rugi laba, ada uang masuk, kemudian ada operasional gitu ya. Kemudian ada lain-lain sebagainya. Di situ ada laba. Tujuannya adalah laba. Ya, sepakat ya? Kita next lagi. Next Kang. Oke. Bisnis model kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 go. Bisnis model bagaimana caranya bisnis kita mendatangkan uang atau dari mana saja sumber-sumber uang datang ke perusahaan kita. Kalau saya usahanya adalah jualan buku, berarti yang saya lakukan adalah gimana buku ini laku di Gramedia. Betul nggak Bapak sekalian? Gimana, oh ini di Gramedia A nggak laku nih. Oh saya cari nih, oh di mana nih? Oh Gramedia B kayaknya lebih laris nih. Saya cari-cari cara untuk jualan buku ini. Sepakat ya? Tapi banyak di luaran sana menggunakan bisnis model, bisnisnya jualan buku. Bisnisnya apa Bapak sekalian? Jualan buku. Ketika bukunya tidak laku, ternyata hari itu tahun itu bukunya nggak laku, di Gramedia nggak laku. Ya, kan dia kan harus bayar operasional, bayar karyawan, bayar operasional listrik dan air dan lain sebagainya. Betul nggak Bapak sekalian? Bukunya yang nggak laku, tapi dia menggunakan cara lain. Apa yang digunakan biasanya? Kira-kira apa Bapak sekalian? Lebaran nih, bayar THR, bukunya nggak laku. Apa yang dilakukan oleh Bapak sekalian? Hah? Yang dilakukan adalah tidak jualan Bapak sekalian. Tapi ya
ini mau bayar gajian nih. Saya cari orang nih yang bisa nampung uangnya saya ambil, kemudian saya bayarkan ke karyawan saya. Oh, orang-orang nggak ada. Oke, ada sertifikat nggak ya? Sertifikat saya ambil, saya sekolahkan, saya ambil uangnya untuk bayar karyawan. Ada yang begitu? 1 tahun pertama. 2 tahun selanjutnya, ya dia ternyata bukunya nggak laku lagi Bapak sekalian. Nggak laku lagi, kan bunganya kan sudah naik tadi. Ya, ternyata usahanya nggak naik lagi, akhirnya dia dari cicilan kan ada biaya bunga dan lain sebagainya. Akhirnya dia nyari lagi, gali lubang lagi, tutup lubang lagi, gali lubang lagi. Yang seharusnya dia fokus ke buku, jualan kan tadi keuntungan kan bagaimana caranya ini. Tapi dia menggunakan cara-cara tidak jualan Bapak sekalian. Tapi apa? Nyari, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya nggak fokus, nggak jualan buku. Akhirnya dia nyari sertifikat siapa yang mau digadein. Kemudian apakah mertua punya sertifikat nggak, diambil. Teman-teman punya sertifikat nggak, diambil lagi. KTP digadein ke pinjol. Ada yang begitu Bapak sekalian? Di luar sana banyak sekali. Dia tidak fokus lagi ke bisnis model sesungguhnya. Ya, dia tidak fokus lagi jualan buku. Tapi dia fokus untuk nyari uang-uang dari sumber-sumber yang di situ ada pinjaman. Kita next lagi, Kang. Oke, nah ini laporan keuangan. Harusnya ya, kalau kita lihat laporan keuangan seperti ini, yang dilihat itu biasanya kalau pengusaha luar biasa, yang dilihat itu biasanya di atas atau di bawah Bapak sekalian. Pokoknya untung di sini ya. Nah, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang ternyata di saldo akhir ini sudah bukan lagi surplus seperti ini, tapi sudah minus Bapak sekalian. Sudah minus dan ini bertahun-tahun. Ya, tahun pertama minus, kemudian tahun kedua minus, tahun ketiga minus, tahun keempat minus. Dan dia tampung terus, dia kuatkan terus dengan utang. Hingga akhirnya sampai di posisi ke perbankan sudah nggak bisa, ke rentenir biasanya Bapak sekalian. Kalau ke rentenir sudah nggak bisa, rentenir 2, rentenir 3. Kalau sudah masuk ke rentenir udah naudzubillah itu. Ya, biasanya bunganya bisa 20% Bapak sekalian. Yang ada apa? Di sini sudah tidak menghasilkan lagi. Padahal tadi bisnis model itu yang dicari adalah keuntungan. Banyak pengusaha di luar sana sudah tidak untung tapi bertahan. Pura-pura untung Bapak sekalian. Ya, pura-pura tersenyum, pura-pura gagah, pura-pura mobilnya oke, pura-pura karyawannya banyak, pura-pura dibilang Pak Bos. Tapi ketika buka laci, buka dompet, buka rekening, mau nangis Bapak sekalian. Dan itu yang saya lakukan dulu Bapak sekalian. Itu yang saya kelihatannya keren punya usaha tapi dompetnya itu nggak ada gitu. Bayar sekolah anak besok itu nangis Bapak sekalian. Besok mau bayar stok buat supplier nggak ada Bapak sekalian. Kadang-kadang suppliernya sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gak dibayarin dan mereka kasihan sekali Bapak sekalian. Ada yang begitu Bapak sekalian? Saya yakin di sini gak ada. Saya yakin di sini gak ada ya. Gak ada bedanya. Oke, siapa di sini yang keuangannya surplus? Ada yang seperti ini kira-kira lah. Ada gak? Angkat tangan. Ada? Jangan sampai semuanya minus ya. Kalau minus bahaya. Pak Faikul bagaimana Pak Faikul? Minus. Saya tanya, ini jujur ya. Sudah berapa tahun minusnya Pak Faikul? 1 tahun. Kalau menggunakan bisnis model di awal, harusnya ketika kita minus, kita itu minta bantuan ke perbankan atau cari cara untuk jualan kira-kira Pak Faikul? Ya, karena banyak orang gelap mata cari cara instan, dia ke bank. Yang harusnya, yang namanya orang jualan, ya gimana caranya? Canvassing kah? Cari jalan, cari partner kah? Harusnya kan begitu, betul gak? Misalkan jualan buku di Gramedia gak laku, saya jualan di jalan, bisa gak kira-kira Bapak sekalian? Bisa. Dan itu yang harusnya dilakukan. Dan bisnis model itu yang harusnya dilakukan. Banyak orang ikut PBTR ya. Kemudian ya sudah saya nanti kerjasama. Dia melupakan bisnisnya. Itu mutlak salah Bapak sekalian. Kalau Bapak sekalian sekarang fokus di PBTR, Bapak sekalian harus fokus di bisnisnya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan laba di sini. Ya. Dan bunganya harus 0 nantinya.
Kan di sini kan ini belum termasuk ada bunga-bunga nih. Kalau Bapak Ibu sekalian kan bunganya kan gede sekali biasanya. Begitu kan ya. Ada bunga, ada koperasi, ada KPR, kemudian ada apa yang kadang-kadang itu kita nggak masukkan ke situ. Ya, labanya kecil, bunganya besar, ya operasional besar juga. Waduh, selesai Bapak sekalian. Next lagi. Oke. Nah, kita baca bersama-sama. Bosku, bosku. Anda tahu kan? Nah, coba baca bersama-sama Bapak sekalian. Yuk, dari mulai. 1, 2, 3, go. Ya, banyak orang yang menggunakan bisnis modelnya karena tadi apa namanya pengusaha hebat ya, karena pengusaha keren gitu ya, menggunakan cara-cara ini. Apa ini? Saya pingin Bapak sekalian lebih serius lagi nih. Angkat tangan kirinya Bapak sekalian, angkat tangan kiri boleh ya. Tadi di rule apa Bapak sekalian? Ngikutin apa yang dimau ya. Jika diminta? Jika diminta? Jika ditanya? Ya, insya Allah yang ngikuti cara-cara saya, insya Allah utangnya segera selesai. Ya, silakan ambil telinga saudaranya Bapak sekalian. Minta ini dulu, kepada yang lebih senior minta apa ya? Minta izin dulu, biar gak kualat. Minta izin dulu gak kualat, ya. Tapi yang gak melakukan ini susah lunas nanti, ya. Coba ikuti tangan saya, cek sound dulu. Cek sound. Yang 100% insya Allah cepat lunas tahun. Bosku. Anda tahu kan? Baca, yuk. Utang, obligasi, refinancing, sukuk, factoring bond, global bond. Iya, cukup Pak. Banyak orang di luar sana mengetahui, oh ada utang, oh mana mungkin kita bisnis tanpa utang. Mana mungkin saya punya karyawan 300 tanpa utang. Betul nggak Bapak sekalian? Ya, mana mungkin saya punya beli mesin untuk pabrik tanpa utang. Mana mungkin saya beli rumah, beli mesin produksi, beli truk, beli tronton tanpa utang. Itu yang terjadi di luar sana. Tapi kita akan bedah apakah itu bisnis model yang benar atau bisnis model yang salah. Next. Apa itu obligasi? Kita baca bersama-sama. Saya rasa teman-teman sudah tahu, tapi kita ingat-ingat kembali. Apa itu obligasi? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Obligasi. Ada perusahaan besar A menerbitkan obligasi senilai 3 miliar. Kita bacanya keren, wah keren sekali, mantap sekali. Ada perusahaan B, dia buka obligasi sekian triliun, wah keren sekali. Tapi kalau kita lihat obligasi adalah ketika perusahaannya nggak jalan, ya bikin jualan bukunya nggak jalan, berarti ketika obligasi dia menggunakan cara apa Bapak sekalian? Gali lubang, tutup lubang, ya. Obligasi. Next lagi Kang Hafiz. Ada refinancing. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Refinancing adalah refinancing apa berarti? Yang kuning kita baca pinjaman? Ya, itu di luaran sana. Next lagi. Tadi apa? Sukuk. Bahkan ada namanya sukuk syariah. Wah sudah sukuk syariah lagi. Sukuk adalah surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan aset oleh investor lewat. Berarti sukuk itu apa? Kalau bahasa kasarnya sukuk berarti utang. Usahanya sudah nggak jalan, jualan nggak jalan, bisnis nggak jalan. Cari jalan pintas yaitu ya. Utang sebelumnya belum selesai dia utang lagi. Itu menggunakan sukuk. Next lagi. Nah, kita baca bersama-sama. Anjak piutang. 1, 2, 3, go. Berarti apa Bapak sekalian? Anjak piutang ini gambarannya, garis besarnya ini apa lagi?
aktivitas pengalihan pembelian utang. Utangnya itu dialihkan gitu loh Pak. Ya, artinya utang lagi. Tadinya di A pindah ke B, B pindah ke C. Ya, next lagi. Ada global bond. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Iya, yang kuning ini Pak, ini ya obligasi adalah surat utang internasional, sama saja Pak, ya kayak obligasi aja, tapi ini lebih ke internasional. Berarti kalau kita perusahaan kita ya menggunakan global bond dalam mengembangkan bisnisnya, ya apalagi yang bisnis pertama sudah nggak bisa jualan, ya gali lubang tutup lubang Pak. Next lagi, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, go. Iya, jenis obligasi, convertible bond ini jenis obligasi. Berarti ini sama-sama utang lagi. Utang dibayar dengan utang, dibayar dengan utang, dengan utang. Next lagi Kang. Oke. Dari jenis-jenis bisnis model di atas, ya bisnis model Anda termasuk yang mana kira-kira Bapak sekalian? Ada nggak dari Bapak sekalian yang menggunakan cara-cara itu? Ya. Utang, ditutup dengan utang, ditutup dengan utang, ditutup dengan utang, ditutup dengan utang, terus menerus sampai nanti pasrah nggak sanggup lagi. Ada yang begitu Bapak sekalian? Ada? Oh gitu. Udah berapa lama Pak melakukan itu Pak? Ya. Bapak Ibu sekalian yang mau saya sampaikan adalah ketika Bapak Ibu sekalian ya punya mindset utang itu adalah sumber dari bisnis, itu yang mutlak salah Bapak sekalian. Ketika Bapak sekalian pertahankan itu, hadir ke BPTR, barangkali nanti di BPTR dipinjemin. Ada yang begitu gak Bapak sekalian? Barangkali nanti di BPTR ada pinjaman syariah. Kalau sudah begitu mutlak salah Bapak sekalian. Karena yang kita mau tekankan adalah bukan di utangnya, tapi bagaimana kita bisa jualan tanpa utang. Platform bisnis tanpa riba mengajarkan kita berbisnis tanpa riba bisa. Ya, tanpa riba tadi. Punya karyawan 300 tanpa utang bisa enggak? Kata orang enggak mungkin. Di kita mungkin. Punya usaha yang besar, punya profit besar tanpa utang bisa enggak? Mungkin. Dan kita sudah melakukannya dari tahun 2006 Bapak sekalian. Kalau Bapak sekalian tahu ada Pak Tri, ada Pak Mulyono, itu omsetnya sudah triliunan. Tanpa utang bisa Bapak sekalian. Ya, beliau Pak Mulyono itu ekspor ke Kamerun tanpa utang bisa. Ternyata bisa Bapak sekalian dan kita mau install ke Bapak sekalian. Siap untuk belajar Bapak sekalian? Betul? Oke, next lagi Kang. Oke. Nah, sekarang berkumpul dua orang dengan sebelah-sebelahnya Bapak sekalian. Ya berkumpul, kita mikir berdasarkan pengalaman masing-masing, pengalaman pribadinya. Selama ini apakah kita mengembangkan bisnisnya, bisnis model kita itu menggunakan bisnis model yang mana? Apakah menggunakan obligasi, apakah menggunakan factoring bond atau menggunakan apa? Silakan berkumpul dua orang, sebelah-sebelahnya boleh Pak. Ya dua orang, kalau misalkan belum ada bisa bertiga juga boleh. Nah ini bertiga boleh Pak. Bertiga boleh, moga silakan. Berkumpul saja, berdua, oke. Depan belakang juga boleh. Iya. Oke, silakan diskusikan kepada saudaranya ya, kepada teman yang di sebelahnya. Selama ini di dalam berbisnis kita menggunakan bisnis model yang mana? Dipahami Bapak sekalian? Ceritakan pengalaman Bapak sekalian. Selama ini itu bisnisnya itu seperti apa sih bisnis modelnya? Cara dapetin uangnya itu dari mana sih? Gitu. Apakah selama ini dapetin uangnya dari jualan atau dari utang sebenarnya? Silakan. Waktunya 3 menit saja. Silakan. Oke, kita akan akhiri diskusinya. 10 dinar. 9 dinar. 8 dinar, 7 dinar,
6 dinar. 5 dinar. 4 dinar. 3 dinar. 2 dinar. 1 dinar Bapak sekalian. Peluk saudaranya Bapak sekalian, peluk saudaranya. Insya Allah kita bisa keluar dari zona ini. Insya Allah kita bisa keluar dari hutang ini. Peluk saudaranya, insya Allah kita bisa keluar dari utang ini. Oke, gimana Bapak sekalian? Ternyata sama? Gak ada beda? Iya. Ini yang saya lakukan dulu Bapak sekalian, sama juga. Ketika saya punya utang, ketika saya mau bunuh diri dan mau masuk penjara, saya itu seperti saya ngejar ayam. Saya ngejar apa Bapak sekalian? Ya, saya berpikir ketika saya punya utang, oh saya mau cari uang, saya mau cari uang, saya mau cari uang. Gimana caranya saya mau cari uang? Betul nggak Bapak sekalian? Salahnya ketika saya kejar ayam, ya, ayam ini ketika dikejar lari atau lari Bapak sekalian? Lari. Ketika kita semakin kencang, kencang sekali nggak Bapak sekalian? Kenceng. Nah buruknya kita kejar ayam, ayam itu lari masuk ke dalam ruangan Bapak sekalian, masuk ke rumah. Di situ ada anak istri kita, ada televisi, ada karpet, rapi tadinya Bapak sekalian. Tadinya rapi, tapi saya kejar terus ayamnya, ayam masuk ke sini. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Dia nabrak ke sana, dia nabrak ke sini, dia ini. Jadi nggak berbentuk Bapak sekalian. Ya, apa yang terjadi? Kita menyalahkan hidup, ya Allah hidup begini banget. Ya Allah ini tidur gak bisa nyaman, ya Allah ini. Bukan ayamnya yang salah Bapak sekalian. Ternyata kita gak tahu cara nangkap ayam, itu saja sebenarnya. Nah ini analogi ketika kita ngejar-ngejar uang Bapak-Bapak sekalian. Saya mau ngejar uang, saya mau bisnis. Oh, ternyata ketika saya ngejar uang, bisnis ketipu. Betul nggak Bapak sekalian? Ngejar ini ketipu lagi, tadinya mau ini ketipu lagi. Yang harusnya kita harus fokus ke bisnis kita. Yang tadinya misalkan saya utang 1M gara-gara ngejar ini, jadi 3M, jadi 4M, jadi 5M. Yang harusnya kalau kita tahu ilmunya, nggak sampai kita bertambah-tambah terus. Dipahami Bapak sekalian? Kita belajar nantinya selama 4 hari bagaimana kita tidak lagi ngerusak ini Bapak sekalian. Karena kalau misalkan kita bicara tentang utang itu kan kalau untuk prihatin nggak makan, prihatin nggak tidur, prihatin untuk mengecarkan ikat pinggang kita sudah jagoan. Tapi biasanya nggak kuat itu image Bapak sekalian. Image di masyarakat, image di tetangga, image di keluarga besar kita itu yang nggak bisa tuh. Ya, kadang-kadang kita malu, kadang-kadang apa, akhirnya kita nabrak-nabrak. Nah kita nanti belajar bagaimana, kita memang butuh uang, betul butuh uang ya Bapak sekalian ya. Tapi uang ini jangan nabrak-nabrak Bapak sekalian. Kita belajar nanti. Siap untuk belajar? Berapa persen? Masya Allah. Next lagi Kang. Oke, nah menurut bosku, jika ada perusahaan bisnis modelnya menambah utang baru yang lebih besar untuk membayar utang lama, Anda kira-kira sebut apa perusahaan tersebut? Kira-kira nih. Kira-kira sebut apa Bu? Ada perusahaan nih, ada perusahaan kemudian yang bisnis modelnya itu bukan lagi jualan gitu. Tapi bisnisnya itu bisnis nambah utang. Kalau ada perusahaan seperti itu kira-kira kita sebutnya perusahaan apa kira-kira? Apa Pak? Bu, apa? Bisnis utang. Kalau saya nyebutnya perusahaan sakit Bapak sekalian. Ya, kalau sakit sudah, kalau kayak orang narkoba gitu loh Pak. Ya, pokoknya dia ngejarnya itu obat. Betul nggak Bapak sekalian? Nah ada orang mau, misalkan ada orang narkoba ke saya. Bagaimana cara menyembuhkan orang sakit narkoba? Sudah nggak boleh nyentuh narkoba lagi. Tapi bagi dia kalau nggak nyentuh narkoba kan sakau Bapak sekalian. Sakit, demam, gigil, bahkan dia bisa nyakitin dirinya sendiri, betul nggak Bapak sekalian? Tapi saya paksain, nggak boleh, sembuh nanti Bapak sekalian. Nah mohon maaf di depan saya mungkin. Kalau sudah sakau utang, kita akan sembuhkan utangnya. Siap Bapak sekalian? Siap bisnis tanpa utang? Kita cek lagi, bener gak sih? Next Kang. Nah. Nih, Sritek Pak. Ya, Sritek itu karamnya Sritek karena apa Bapak sekalian? Ditelan utang
Menggunung. Oke. Berapa itu? Next lagi, Kang. Ini data ya, dan ini bukan kata saya, ini kata data, datanya begitu. Refinancing utang, tunas baru Lampung. Ya, terbitkan global bond, berapa Bapak sekalian? Ya, berarti dia punya utang, nutup. Ya, next lagi. Ada, Gajah Tunggal. Lunasi utang Gajah Tunggal bakal terbitkan global bond senilai. Kalau tadi kita belajar tentang global bond, berarti apa ini kira-kira Bapak sekalian? Hah? Punya utang dibayar dengan utang lagi. Next lagi. Ya. Bayar utang entitas grup Sinarmas terbitkan obligasi. Berarti apa? Bayar utang dengan utang. Next lagi. Indika akan terbitkan obligasi sebesar berapa? 11 triliun. Berarti utang lagi. Next lagi. Boeing terbitkan obligasi 137 triliun untuk bayar hutang. Sudah punya utang, kelihatannya oh keren sekali nih nerbitkan obligasi. Padahal utang dibayar dengan utang lagi. Next lagi Kang. Ya, TBIG milik konglomerat Edwin dan Sandiaga Uno. Cari utang buat bayar utang. Keren Pak? Pak Sandiaga Uno keren. Kita nggak bicara tentang personalnya tidak ya Pak ya. Tentang ininya, cara bisnisnya. Ya, cara bisnisnya yang kita bahas. Ya, kalau utang dibayar dengan utang, kira-kira sehat nggak kira-kira? Ya, ada orang ada narkoba, dia mau sembuh narkoba tapi tetap minum narkoba terus. Kira-kira sembuh dia nggak Bapak sekalian? Nggak akan pernah sembuh Bapak sekalian. Ya, mau ikut Pak Sandiago? Next lagi. Nah, ini yang tadi saya sebut. Keren atau keren beliau? Keren ya. Citicorp disuntik dana jumbo, Mitsui senilai 13 triliun. Garap sektor customer. Ya, berarti kira-kira gimana Pak? Kita mau ngikut cara beliau atau tidak Pak? Sebagai pribadi bagus, kita nggak ngomong tentang pribadi ya, caranya saja. Kalau begini berarti utang dibayar dengan utang. Mau ikut bisnis modelnya Pak Sete? Khusus untuk utangnya ya, bukan untuk yang lain ya. Yang lain mungkin kita perlu gitu ya. Untuk yang utangnya, Bapak sekalian nanti pikirkan sendiri. Next. Adaro. Cari pinjaman 5,8 triliun untuk lunasi utang jatuh tempo. Ada orang sudah jatuh tempo. Namanya harusnya bisnis model ya. Bisnis model itu dibiayai dari jualan, betul nggak Bapak sekalian? Ya, dari jualan buku, dari jualan misalkan ya tergantung bisnisnya Bapak sekalian, ada yang kuliner atau misalkan ada juga yang misalkan kontraktor, ya dari jasanya itu kita bisa bayar utang, bisa bayar customer, bisa bayar macam-macam, betul enggak? Tapi ada orang yang bayar utang tidak menggunakan keahliannya, tapi menggunakan keahlian utang lagi. Mutlak salah Pak. Next lagi. Nah ini Pak TP Rahmat nih, beliau pernah cerita ya kalau tidur itu uangnya dia di luaran itu baru bangun itu sudah ratusan miliar lenyap Bapak sekalian. Gara-gara utang bunganya itu Bapak sekalian. Perusahaan milik konglomerat TP Rahmat dan Roy Thohir ini refinancing utang senilai 6,93 triliun. Utang dibayar dengan utang lagi. Next lagi Kang. Ya. Angkat tangan kanannya Pak. Ya tadi kan sebelah kiri ya. Telinganya Pak, izin Pak. Ya, monggo. Oke. Saudaraku, bisikin, situ sehat kan? Ya, cukup Pak. Ya, kira-kira Pak, kalau kita hadir di PBTR ya punya utang, kemudian saya kasih pinjaman, kira-kira. Mungkin hari itu selesai, tapi besoknya akan utang lagi nggak kira-kira Bapak sekalian? Ya, saya pernah melakukan itu Pak. Ya, orang yang ikut iklan kita, kemudian dia mau ikut PBTR ya, dia bilang, Mas kan untuk lunas utang kan hanya dibayar Mas, tolong pinjemin saya.
Itu, saya coba mau riset saja, apakah betul nih kalau saya bantu selesai atau tidak. Saya pinjemin Pak, nggak gede Pak, kalau gede mah saya nggak mampu juga kan. Berapalah puluhan, nggak sampai puluhan juga, berapa juta lah. Saya kasih pinjaman. Bu ini saya pinjam. Oke, hari itu utangnya selesai Pak. Apa yang terjadi? Besoknya ya nggak sampai tahunan Pak, 3 bulan lagi datang lagi Pak Bu. Mas ini ternyata kemarin ini belum selesai, tolong pinjemin saya lagi. Mana mungkin saya minjamin 2 kali, 3 kali. Nah ketika saya nggak kasih pinjaman, dia mulai bilang ke saya, wah katanya muslim, katanya saling bantu, kenapa Mas Budi nggak bantu? Itu Pak, ternyata problemnya bukan dikasih pinjamannya Pak. Problemnya itu ada di sini dan di sini yang nggak sehat Bapak sekalian. Ya itu saja. Karena problemnya itu bukan di uangnya, bukan. Kalau kita kasih uang pun ya nggak selesai di situ. Sepakat Bapak sekalian? Jadi Bapak sekalian di sini akan diinstal, bukan dikasih uang Bapak sekalian. Tapi dikasih tahu bagaimana caranya agar Bapak sekalian nanti bisa dapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk bayar pokok dan bisa didiskon. Siap ya Pak ya? Dan itu sudah proven ilmunya. Next Kang. Ya, ini ada ayat yang luar biasa. Ini hadis ya, ada hadis. Kadang-kadang kita kan takjub pada orang-orang ya. Ya ada orang yang dia perusahaannya besar, ada orang yang dia karyawannya banyak, ada orang yang dia triliuner. Tapi ketika di situ ada keharaman, apalagi di situ ada keharaman riba, kita nggak boleh takjub Bapak sekalian. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, go, jangan. Makanya teman-teman di MMC, kalau di MMC ada mobil Lexus, ada mobil Alphard, kita biasa Bapak sekalian. Kenapa? Biasanya orang yang datang ke kantor kami pakai mobil Alphard, pakai mobil Lexus, pas datang nangis Bapak sekalian. Iya, bayar bensinnya kadang-kadang nggak bisa dia Bapak sekalian. Ada yang sampai seperti itu. Ya, makanya kita nggak boleh takjub. Ya, insya Allah kita akan install Bapak sekalian, kita jadi orang kaya tapi dengan cara yang halal. Ya, kita bisa punya karyawan 300 tanpa bank, bisa nggak? Bisa. Dan itu ada caranya. Next lagi, Kang. Oke. Ada pertanyaan yang sangat-sangat besar. Jadi kalau kita belajar tadi, pertanyaannya muncul ini nih. Ya, apakah bisa mengembangkan bisnis tanpa utang? Saya tanya ke Bapak sekalian, apa bisa nggak kira-kira Bapak sekalian? Benar. Benar Pak, kalau sudah tahu caranya sudah kita nggak lanjutin lagi nih Pak. Ilmunya selesai nih PBTR, kalau udah tahu caranya nih. Gak bisa kita lanjutin lagi nih. Nomor 2, muncul pertanyaan. Apakah ada perusahaan besar yang telah terbukti berhasil mengembangkan bisnis tanpa utang? Mulainya dari situ, jangan sampai itu ngomong tanpa data, ngomong tanpa bukti. Kan banyak orang begitu, betul ya. Jadi tanpa utang mana buktinya, mana datanya, mana caranya. Nah ternyata ketika kita bicara tentang begini ada contohnya Pak. Dan contohnya bisa kita indra langsung. Ada perusahaan-perusahaan besar yang tanpa utang bisa. Tanpa mengembangkan bisnis tanpa utang itu bisa. Pak Rasda, ya ada yang kenal Pak Rasda? Ya Pak Rasda di Jogja, 1 hari itu 4.000 orang datang ke tempatnya beliau. Padahal usahanya itu resto, kemudian ada internet learning cafe, 4.000 orang datang dan itu tanpa utang. Dia bangun cabang, alhamdulillah nggak punya utang. Enak atau enak Bapak sekalian? Ya, ada 100 miliar, ada 200 miliar masuk langsung ke kantong tanpa digrogotin bocor oleh perbankan. Wah enak banget Pak. Ya, bisa berkontribusi untuk umrohin karyawan, bisa kontribusi umrohin keluarga. Wah. Banyak orang punya uang banyak, lupa ngumrohin karyawan. Kadang-kadang lupa kita umroh juga enggak gitu ya, haji juga enggak. Ya karena uangnya habis, bocor di perbankan saja di situ. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Next lagi Kang. Ya, ternyata ya kita akan belajar di awal apa itu perusahaan sehat sebelum kita tadi jawab pertanyaan yang 2 itu. Nah, apa itu perusahaan sehat? Perusahaan sehat itu next ini. Ya, yang mana jumlah
asetnya dengan jumlah utangnya itu kira-kira harusnya itu setara dulu. Ya, DER-nya itu tidak jomplang gitu. Misalkan asetnya itu 1 miliar, katakanlah begitu, utangnya nggak jauh-jauh dari 1 miliar. Utangnya kira-kira yang kalau perusahaan sehat, kalau asetnya 1 miliar, utangnya kira-kira harusnya berapa Bapak sekalian? Ya, kalau bagusnya ya tadi, misalkan 1 miliar ya 200 juta gitu. Itu sehat itu. Tapi banyak perusahaan-perusahaan asetnya 1 miliar, utangnya 10 miliar Bapak sekalian. Ya, itu sehat sekali itu. Kebalikannya gitu. Ada nggak perusahaan-perusahaan di luar sana yang debt to equity ratio-nya ya, dia asetnya itu kecil, utangnya gede. Di sini ada nggak kira-kira Bapak sekalian? Di sini ada nggak yang asetnya kita checking ya, kita mapping aset kemudian jumlah gitu, operasional dan sebagainya, pemasukannya itu misalkan katakanlah 1 miliar, kemudian utangnya itu di atas itu. Kalau sudah begitu itu pasti dipastikan tidak sehat. Next lagi, kita cek lagi nih. Nah, apa itu DER? DER itu ya jumlah utang dibagi modal dikali 100% Bapak sekalian. Nah Bapak sekalian bisa cek apakah perusahaan Bapak sekalian perusahaan sehat atau tidak. Ya, kalau perusahaan Bapak sekalian dinyatakan tidak sehat, nah kita perlu berobat bareng-bareng. Tapi kalau misalkan perusahaan saya sehat kok, perusahaan saya nggak ada masalah kok. Oh ya berarti Bapak sekalian bisa boleh pakai utang boleh, ini boleh silahkan saja. Tapi kalau sudah dinyatakan tidak sehat, jumlah utangnya ya dibagi modalnya dikali 100% itu DER-nya sudah tidak sehat, ya berarti perusahaan Bapak sekalian perusahaan sakit. Kalau sakit wajib berobat. Sampai sini dipahami? Ada yang ditanyakan? DER itu untuk ngecek perusahaan saya itu sehat atau tidak sehat. Ya. Next lagi. Nah ini akuntansi yang seperti tadi ini nggak perlu. Next lagi Kang. Ya. Ternyata di dalam negeri ada perusahaan-perusahaan yang DER-nya itu sehat. Dan dia tidak perlu bantuan dari perbankan. Perusahaan apa itu? Nah ini saya kasih unjuk nih. Ada PT Indo Tambang Megah Tbk. Dia sudah Tbk artinya bisa cek di internet, bisa cek dia labanya berapa. Ini tanpa utang, utangnya 0. Ini sehat sekali Bapak sekalian. Ya, karyawannya banyak gak kira-kira kalau sudah PT begini? Banyak. Operasional gede gak? Gede. Tapi ini tanpa utang Bapak sekalian. Ini bisa. Ya. Next lagi. Ada perusahaan sehat lainnya adalah PT Indo Semen Tunggal Prakarsa Tbk. Ya, semen 3 roda itu produknya itu. Dia tidak punya utang. Dari total liability per 31 Desember 2019 sebesar berapa itu Bapak sekalian? 4,63 triliun. Ya, tidak satu pos pun yang berubah utang. Ternyata tanpa utang itu enak sekali Bapak sekalian. Ya. Ini perusahaan gede tanpa utang ada PT 3 roda. Next lagi. Nah, ya ternyata PT PP London Sumatera Indonesia ini tanpa utang juga. Perusahaan ini tak punya utang, bank atau obligasi sama sekali. Ya, itu punya uang itu digunakan untuk mengembangkan diri, punya utang untuk pokoknya untuk wah ya loss sekali nih Pak ya. Kebayang kalau Bapak sekalian punya uang, punya income tidak dibayarkan untuk utang. Enak atau enak Pak Faihul kira-kira Pak? Iya. Ya, udah income-nya nggak ada, bayar utang, supplier nangis. Nutupnya dengan utang lagi ya, bunuh diri itu Pak namanya Pak. Ya, next lagi. Ya, nih. Ini ada perusahaan PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. Perusahaan ini cuma ngumpulin bangkai-bangkai kapal Pak. Kalau bahasa kasarnya rongsok gitu. Ya, tapi omsetnya gede sekali, labanya besar sekali. Dan dia tanpa ada utang. Ya. Tanpa utang Pak di luar biasa. Next lagi. Ya. PT Industri, apa ini Pak yang biasa bapak-bapak nih biasanya nih. Iya. Tolak angin ini ternyata nggak pakai utang Pak. Ya.
Gak pakai utang dan berkembangnya luar biasa. Kalau perusahaan yang tanpa utang itu enak-enak sekali. Next lagi. Oke. Ya, ini ada perusahaan lagi namanya PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Ya, ini tanpa utang lagi. Ya. Kenaikan pendapatan berapa, Pak? 107,27 miliar. Berapa persen? 45% naiknya. Dan itu dibesarkan tanpa ada utang. Jadi kita akan bantah orang-orang di luar sana, oh tanpa utang mana mungkin. Nah ini mungkin. Bisa. Bisa dipelajari nggak? Bisa. Ya, tanpa utang. Jadi kalau ada orang bilang, oh tanpa utang nggak mungkin. Kasih data ini Bapak sekalian. Next. PT Bukit Asam Tbk. Ya, posisi kas perseroannya 31 Maret 2020, ini sudah 5 tahun yang lalu. Sekitar 7,5 triliun. Ya, dan masih mampu membayarkan dividen serta biaya belanja modal atau capital expenditure perseroan tahun ini hingga 4 triliun dan tanpa utang. Wah, tanpa utang wah, berkah. Dan ternyata Rasulullah dan para sahabat mereka punya bisnis pakai utang gak kira-kira Bapak sekalian? Gak pakai utang. Yang itu kita harus belajar. Next lagi. Itu perusahaan-perusahaan dalam negeri yang kapasitasnya mungkin masih kecil. Ada perusahaan-perusahaan di luar negeri yang kapasitasnya lebih besar Bapak sekalian. Dan ini tanpa utang. Perusahaan apa itu? Ini nih perusahaannya nih. Ya, P&G Pak. Yang biasanya di kamar mandi produk-produknya ada semua ya. Kemudian di toko-toko retail itu produknya ada semua. P&G ini tanpa utang Pak. Ya, perusahaan ini tanpa utang. Next lagi. Ekspeditor. Oh perusahaan saya logistik, mana mungkin saya beli truk, beli tron-tron tanpa utang. Ini bisa kok, ekspeditor ini bisa kok, tanpa utang. Ya. Next lagi. Ya, Garmin. Nah, perusahaan apa ini Pak? Ya, di bidang apa? Kesehatan ya, ada yang kesehatan, ada ini ya. Banyak hal gitu ya. Ternyata tanpa adanya utang Pak. Next lagi. Nah ini yang terkaget-kaget nih Bapak sekalian. Ini efisiensinya luar biasa. Kalau di Jakarta mungkin karyawannya nggak banyak-banyak, mungkin 200-an atau 300. Tapi omsetnya, labanya gede sekali. Ya. Dan dia tanpa ada utang. Dan bisa Bapak sekalian. Next lagi. Alibaba, wah ini luar biasa Jack Ma. Ya, tanpa ada utang Pak. Perusahaan-perusahaan online sekarang itu ya efisiensinya kecil, kemudian karyawannya kecil, labanya gede Bapak sekalian. Dan tanpa utang bisa. Angkat tangan kanannya, tepuk-tepuk saudaraku. Siapa di antara kita yang ingin niru perusahaan-perusahaan di atas? Ingin Pak? Ya, kira-kira bisa nggak kita tiru perusahaan-perusahaan ini? Kira-kira perusahaan kita ya bisa nggak berkembang tanpa adanya utang, bisa nggak? Betul? Serius? Taubat utang? Beneran ini. Soalnya kalau bisnis model ini belum clear, nanti kita nyarinya utang lagi, nyari ayam lagi Bapak sekalian. Dan itu pasti mutlak salah. Ya, pasti mutlak salah. Nggak bener itu sudah. Ada lagi nggak Kang? Next lagi Kang. Ya, TripAdvisor. Ini perusahaan aplikasi perjalanan tuh Pak. Ya, nah, itu gede luar biasa. Jadi orang mau pesan saung dolken, orang mau pesan hotel di Bali, pesan hotel di mana. Dia nggak punya hotel Pak, nggak punya fisiknya. Tapi dia usahanya gede sekali. Dan tanpa utang. Kenapa bisa seperti ini? Karena mereka fokus ke SDM-nya, fokus ke bisnisnya, fokus ke sistemnya, fokus jualan Bapak sekalian. Mereka nggak fokus kemana? Fokus ke utang. Ya, kalau di TBE diajarkan begini, tangan ke depan Pak. Oke, agak dikasih jarak, tangan kanan dan tangan kiri. Oke, sekarang Bapak sekalian lihat tangan kiri Pak, lihat tangan kiri, ya tangan kiri. Ketika Bapak Ibu sekalian lihat tangan kiri, ya. Tangan kanan agak digeserkan, oke. Kelihatan tangan kiri, tangan kanan kelihatan nggak Pak?
Oke, saya switch. Silakan lihat tangan kanan, Pak. Lihat tangan kanan. Oke, lihat fokus ke tangan kanan, fokus ke tangan kanan, fokus ke tangan kanan. Tangan kiri kelihatan nggak, Pak? Saya analogikan tangan kiri adalah utang. Tangan kiri apa, Pak? Oke, silakan lihat tangan kirinya, Pak. Lihat tangan kirinya, lihat utangnya. Bisnis kelihatan nggak, Pak? Iya, selama ini Bapak sekalian fokus ke tangan kiri, fokus ke utang, hingga itulah yang mengembang, itulah yang berkembang. Utang lagi, utang lagi, utang lagi, utang lagi. Betul nggak Bapak sekalian? Yang harusnya Bapak hanya butuh fokus switch saja. Lihat tangan kanan. Utang kan tetap utang, betul nggak? Bagaimana kita bisa bayar utang? Kembangkan bisnisnya. Betul nggak? Jangan ngembangin utang. Di luar sana banyak orang cari utangan lagi, cari utang, fokusnya tangan kiri saja. Bisnisnya nggak dilihat, karyawannya nggak diperhatikan, nggak diawasi. Ya, fatigue ngurusin bisnis itu biasanya ya, kalau dulu kita bangun bisnis utama, pertama kali bangun, kita semangat atau semangat, Pak? Pagi bangun paling pagi, kemudian ngecek satu-satu gitu ya. Setelah punya utang, Bapak Ibu sekalian, datang ke bisnis gimana kira-kira Bapak sekalian? Kadang-kadang males, kadang-kadang malu. Padahal dari situlah kita bisa lunas utang Bapak sekalian. Siap untuk ngembangin bisnis? Siap untuk ngembangin SDM karyawan-karyawannya? Ya. Next lagi Kang. Selain Alibaba, selain Tree Officer. Wah, ini punya Richard Branson ya kalau nggak salah ya. Ya, perusahaannya ini perusahaan luar biasa, dia fokusnya pada pengembangan bisnisnya. Beliau bikin produk jalan-jalan Pak. Tapi jalan-jalannya ke luar angkasa Bapak sekalian. Ke luar angkasa. Dan ini sudah antri Pak. Biayanya mahal, gede gitu ya. Tapi yang antri itu udah bertahun-tahun udah antri. Berarti produknya keren atau keren Pak? Nah itu yang kita wajib belajar. Bagaimana produk kita antri. Bayar mahal, ya value-nya gede, orang antri. Orang bangga beli produk kita akan belajar ke situ. Ya, next lagi. Ya, nah ini tanpa utang juga nih Monster ini. Padahal kalau kita cek, ini kan kalau di Sunda ini kan minuman lemon biasa tuh Pak. Air kemudian dikasih perisa betul ya. Kemudian dikasih apa cuma itu saja. Tapi karena memang dikemas luar biasa, dipasarin luar biasa. Ini kalau event-event besar ya dia jadi promotornya tuh Pak, keren. Ya, tanpa utang bisa. Padahal jualan lemon biasa. Ya, yang harusnya perusahaan Bapak sekalian yang punya produk keren harus bisa ngunggulin dia. Sayangnya kita itu jarang sekali duduk, jarang sekali kita meeting bersama tim untuk mengembangkan bisnis kita. Kita lebih suka nyari sertifikat mana yang kita mau gadekan. Banyak pinjaman mana yang bisa untuk nutup. Lebih sering ke situ biasanya, ya gak selesai-selesai. Paham Pak ya? Dimengerti ya? Next lagi. Nah ini Apple nih Pak. Kalau orang punya produk, pakai Xiaomi, kita ya pakai Xiaomi ini katakanlah saya pakai Xiaomi. Kalau Xiaomi atau produk-produk lain ya, Samsung atau kalau Samsung bagus. Ya produk-produk Cina. Kita SMS ya, biasanya begini nih depan orang nih. Tapi kalau pakai Apple biasanya begini Pak. Betul nggak? Ini kenapa? Karena ini produk admire. Dibanggakan, value-nya bagus. Padahal kalau saya sih pakai Xiaomi sama pakai Apple enakan pakai Android biasa, pakai ini kan susah. Tapi orang-orang itu pakai ini tuh bangga gitu loh. Ya, dan ini tanpa punya utang banginnya. Siapa di antara Bapak sekalian yang ingin produknya dibanggakan Bapak sekalian? Betul? Oke. Next lagi. Ya, Microsoft. Ya, Larry Page sama Sergey Brin. Ya, bangun, kalau ini kan Bill Gates ya, kalau tadi Google, kalau ini Bill Gates, maaf. Microsoft ini, Bill Gates ini bangun ini tanpa adanya utang. Ya, kekayaan beliau ada yang bilang kalau kertas itu dikumpulin bisa sampai bulan itu. Katanya sih begitu. Tanpa utang itu Bill Gates itu luar biasa. Next lagi. Ya ternyata Facebook, Meta itu nggak punya utang. Produknya digemari luar biasa. Kalau hari ini Facebook tutup, geger nggak Pak kira-kira Pak? Geger. Ya. Kalau Microsoft tutup, Google tutup, geger nggak? Geger.
Karena value-nya tinggi sekali dan mereka mengembangkan ini tanpa utang. Karyawan Facebook kira-kira banyak atau banyak sekali? Di beberapa negara nih kira-kira. Seluruh negara kan? Nah, ada pengusaha yang karyawannya cuma berapa gitu ya. Kemudian tidak sampai ke luar kota juga gitu ya. Ya. Tapi bangun bisnisnya dengan utang. Dan tidak gede-gede juga. Ada gak yang kira-kira begitu Bapak sekalian? Ada ya di luar sana ya. Next lagi. Ya, pembiayaan saja dia, pakai aplikasi saja. Tapi tanpa ada menggunakan utang. Next lagi Kang. Ya. Perusahaan apa ini Bapak sekalian? Wah, yang Dewan Suro nih, Dewan Suka Rokok nih, wah ini suka nih begini nih. Ya. Tanpa utang. Ya. Next. Nah, ini ESRG di bidang kesehatan. Jadi, wah sekarang sudah pakai AI dan lain sebagainya dan dia tanpa adanya utang. Ternyata bisnis-bisnis besar kesehatan yang katanya orang, oh saya bisnisnya alkes, nggak mungkin pakai utang. Ini bisa kok, tanpa utang ini bisa. Ya, bisa. Next lagi. Iya, ini perusahaan di bidang kesehatan juga ya, tanpa adanya utang juga. NHT. Next lagi. Amdok Limited Dok. Nah ini tanpa adanya utang juga. Next lagi. Ini perusahaan-perusahaan besar semua nih Pak. Paycheck Inc. Ini tanpa adanya utang juga. Ya. Nah ini. Winning Service and Integrate HR and Payroll gitu. Di bidang hanya di bidang HR aja dia udah tingginya luar biasa. Next. Ya. Nah, kita baca bersama-sama Pak. 1, 2, 3 go Pak. Berapa Pak? Ya, ini data Pak. Orang Jepang nih. Jepang itu ya kalau kita bilang mereka lebih Islam dibandingkan kita Pak. Ya, kebersihannya, ketaatannya, waktunya dan lain sebagainya mereka lebih taat dibandingkan kita. Dan mereka ada 2.000 ya lebih perusahaan tanpa utang. Maksud saya data-data ini bisa kita gunakan, ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar sana yang besar ya dan tanpa ada utang. Itu membuat diri kita harus bersemangat, ayo kita bisa bangun usaha kita tanpa adanya utang. Siapa? Betul? Next. Oke, sebelum kita belajar bagaimana caranya mengembangkan bisnis kita tanpa utang, goal kita Bapak sekalian, kalau Bapak sekalian masih punya utang, goal kita adalah kita nantinya akan belajar selama 4 hari. Belajar berapa hari Bapak sekalian? Kita akan belajar 4 hari. Hari pertama kita akan belajar fundamental dulu. Ya. Hari pertama kita akan belajar fundamental. Selama pagi sampai sore kita belajar fundamental. Di sini sudah ada yang ikut TBE, the basic elements. Oke, 1, 2, 3, 4, oke. Alhamdulillah yang sudah ikut, karena ini adalah semi TBE. Bagi yang belum ikut TBE, ikut PBTR adalah alat saja. Ya, bensinnya, kalau kita punya motor, bensinnya itu di TBE. Jadi yang belum ikut TBE saya sarankan wajib ikut TBE. Karena PBTR tidak akan berfungsi kalau tidak ikut TBE Bapak sekalian. Ya, yang belum ikut TBE Pak, Bu. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Bapak sekalian akan kebingungan kita ikut PBTR kalau ininya belum clear. Dipahami ya Bapak sekalian ya? Karena TBE adalah kuncinya tuh di situ tuh. Hari ini kita belajar fundamental. Hari kedua kita akan belajar tentang FTB, facing the bank kita nyebutnya. Bagaimana kita bernegosiasi dengan bank. Bagaimana ada hukum-hukum perbankan, ada kolektabilitas, ada hukum-hukum macam-macam yang kita nantinya win-win solusi dengan bank. Ya. Kenapa 100 M bisa dibayar 50 M itu di FTB besok. Ya. Di hari kedua. Kenapa kita bisa bebas BDO?
Ya, kemarin Pak Faiful sudah membuktikan bisa bebas kan Pak ya? Ya, alhamdulillah beliau di koperasi yang tadinya ada bunga-bunga denda dan lain sebagainya yang harus dibayar, beliau tidak bayar itu. Nah, ilmunya nanti di FTB. Bunga, denda, ongkos-ongkos, penalti, kemudian apa-apa, semua kita bahas di sini di hari kedua, Bapak sekalian. Nanti pengadilan, nanti lelang, nanti apa, cesi, semuanya kita bahas di hari kedua. Di hari ketiga, kita akan bahas fokus pada bank syariah Bapak sekalian. Kalau di bank syariah kita gak bisa ngomong tentang riba. Karena mereka sudah declare bank syariah itu solusi dari riba. Betul gak Bapak sekalian? Kalau kita negosiasi ke bank syariah, Pak ini riba kita diguyu nanti, kita diketawain. Ya. Nah kita nanti bicaranya di bank syariah, ngobrol tentang akad-akad. Ada akad fasyad, ada akad batil dan lain sebagainya di hari ketiga. Nah di hari keempat ini yang paling disukai Bapak sekalian di hari keempat. Di hari keempat kita akan belajar bagaimana PBTR. Ya, mengembangkan bisnis. Tangannya ke depan Bapak sekalian. Tangannya ke belakang. Di hari keempat kita akan belajar ngumpulin cring. Ngumpulin uangnya Bapak sekalian. Kan kita tetap mau bayar utang, betul kan ya? Gimana cara bayar utangnya? Nah di hari keempat kita akan belajar bagaimana ngumpulin uangnya Bapak sekalian. Ya, fundamental hari pertama, FTB hari kedua, Bank Syariah hari ketiga, PBTR hari keempat. Sebelum kita belajar tentang 4 hal ini, di kita ada rule-nya. Ada apa Bapak sekalian? Ya, nah kita rule-nya singkat-singkat saja. Teman-teman yang di TBE kan sudah belajar ya, rule of the game. Selama 4 hari, kami harapkan Bapak sekalian fokus di ruangan ini ya. Handphone nanti dimatikan dan lain sebagainya. Kita akan baca rule-rule selama 4 hari ini. Kita singkat saja, rule of the game. Yang pertama, Bapak sekalian kalau kita mau sukses wajib untuk on time. Termasuk ketika masuk ruangan. Nanti kita ada istirahat, ada break, ada sholat zuhur, ada sholat asar. Nanti bagi yang Dewan Suro, yang biasa nanti rokok dan lain sebagainya. Nanti harapannya ketika sudah masuk segera masuk gitu ya. Jadi jangan berlama-lama. Ada coffee break dan lain sebagainya di luar, nanti segera masuk. Siap untuk on time? Besok kita masuk jam 7. Jam 7 sudah harus di sini. Jadi kira-kira kalau on time jam berapa kita sudah ada di depan Bapak sekalian? Siap ya? Saya perhatikan orang-orang yang on time itu utangnya cepat selesai Bapak sekalian. Ya, saya perhatikan juga yang semangat duduknya paling depan biasanya paling cepat selesai. Serius. Saya ulang-ulang terus. Orang yang paling duduk di depan dia paling memperhatikan semangat itu biasanya paling cepat selesai. Ya, nanti gantian ya. Next lagi. Ayo Kang. Oke, Bapak sekalian ada tata tertib ini nih. Segera bersiap-siap memasuki ruangan setelah ada tanda berikut ini. Nih. Ya, ketika Bapak sekalian nanti istirahat, break, ada tanda begini. Ini tandanya segera masuk. Dipahami ya Pak ya? Memasuki ruangan setelah dipersilakan oleh petugas, memasuki ruangan dengan ceria. Ya. Nanti kalau sudah ikut PBTR, hubungi bank, dengan bank, wajib ceria Pak, jangan merengut Pak. Ya pokoknya dengan bank, dengan rentenir, dengan apapun, hadapi dengan riang gembira. Next lagi. Oke, tata tertib selanjutnya. Matikan handphone, tab, smartphone, smartwatch. Masukkan handphone, tab, smartphone, smartwatchnya ke dalam tas masing-masing. Angkat tangannya, ambil handphonenya Pak. Ambil handphonenya, silakan matikan Pak. Ya, yang belum dimatikan silakan matikan. Dimatikan terlebih dahulu. Oke, yang sudah ikut TBE biasanya sudah. Yang belum ikut TBE ya, biasanya yang baru ya. Silakan dimatikan. Ya. Karena apa? Karena nanti kan kita sudah sudah berkorban semua nih di sini. Ini kan para pengusaha semua. Sudah mengorbankan uang, mengorbankan waktu. Betul nggak Bapak sekalian? Ninggalin anak-anak, ninggalin tim. Jangan sampai gara-gara 1 orang, 2 orang karena bunyi handphone itu terpecah konsentrasinya. Ya. Siap untuk konsentrasi Bapak sekalian, untuk fokus belajar? Angkat tangan kanannya, tepuk-tepuk saudaranya, saudaraku. Sahabatku. Kita belajar dengan fokus.
ilmu-ilmu yang diajarkan sangat proven. Jangan sampai karena bunyi handphonemu itu akan mengganggu pembelajaran. Jika handphonemu berbunyi, sebagus apapun bunyinya, semerdu apapun suaranya, engkau wajib berbagi. Nah, kalau di kita nanti kalau ada yang berbunyi Pak, nanti berbagi Pak. Berbaginya kira-kira berapa? 1 juta. Ya, kalau miliarder harusnya naik Pak. Oke, kita mulai dari 1,5 juta. Oke ya. Oke. Ketika Bapak sekalian nanti ada yang berbunyi, ada yang baik itu biasanya ada alarm dan lain sebagainya. Nanti agar kita fokus, ada 1 orang berbunyi harus berbagi 1,5 juta. Siap ya? Nanti ada yang nagih. Ada debt kolektornya Pak di ruangan ini. Ketua kelasnya. Nah, silakan tunjuk ketua kelas yang kira-kira mukanya sangar Pak. Ya, kemudian dia berwibawa gitu. Kira-kira monggo siapa kira-kira? Ayo Pak, siapa Pak? Nih. Bapak berkenan Pak? Ayo siapa yang mau jaga nih? Siapa? Siapa? Mas Doni? Ayo Mas. Ayo Mas. Berdiri Mas. Ini kita ketua kelas kita ya. Oke. Jika nanti ada yang berbunyi, baik dari ibu-ibu mau dari bapak-bapak, segera tagih Mas. Siap Mas? Oke ya. Ada yang telat juga nanti Masnya yang kondisikan. Siap ya? Oke. Berbagi berapa Bapak sekalian? 1,500.000. Next lagi. Oke. Aktif terlibat. Larut sepenuhnya, memberikan respon positif jika ditanya, jika diminta, melaksanakan. Oke, ya. Saya minta berdiri Bapak sekalian. Oke, kita akan waffle singkat saja. Waffle singkat saja ya, 2 orang saja. 2 orang. Dengan orang yang berbeda dari yang tadi. Dengan orang yang tidak dikenal ya. Dengan orang yang baru. Ya. Bikin kelompok 2 orang dengan orang yang baru. Ya, boleh di kursi boleh, di luar itu juga boleh. Sudah kelompoknya sudah? Kita akan waffle, kita akan apa Bapak sekalian? Apa itu waffle? Waffle itu singkatan dari ini nih. What I feel like expressing. Jadi kalau bahasa Sundanya curhat. Kita itu menyampaikan apa yang dirasakan gitu ya. Nah nanti masing-masing, nanti ada 2 orang, ada A mana A? Oke A, selain A berarti B. Nanti bergantian, A 2 menit, B 2 menit, nanti bergantian. Apa yang dicurhatkan? Yang pertama adalah perasaan. Ya, perasaan alhamdulillah saya bahagia, alhamdulillah saya hari ini senang. Nah, silakan apa saja boleh. No filter. Perasaannya apa saja boleh. Kemudian apa yang disyukuri? Saya bersyukur alhamdulillah ini saya dapat proyek, alhamdulillah saya ini apa saja boleh. Hal-hal yang kecil alhamdulillah saya pagi ini bisa sholat subuh berjamaah. Boleh silakan saja ya. Apa yang disyukuri silakan. Kemudian yang nomor 3, kenapa penting ikut PBTR? Kenapa Bapak Ibu sekalian hadir di ruangan itu kenapa? Dipahami ya Pak ya? Ya. Yang keempatnya itu komitmen dan harapan. Harapan. Saya berkomitmen untuk ini, harapan saya ini. Dipahami Bapak sekalian? Oke, silakan A dan B berhadapan-hadapan. A dan B berhadapan, kalau bertiga boleh berhadapan juga. Silakan B duluan. Silakan B duluan. Silakan B duluan. Waktunya 2 menit saja. Duduk boleh, di kursi boleh, berdiri juga silakan. Senyamannya. Mau duduk di kursi silakan, mau duduk di karpet juga insya Allah bersih, silakan.
Kita akan akhiri WFL kita 10 dinar. 9 dinar. 8 dinar. 7 dinar. 5 dinar. 4 dinar. 3 dinar. 2 dinar. 1 dinar. WFL selesai Bapak sekalian, WFL selesai. Silakan peluk saudaranya, peluk saudaranya. Oke, peluk saudaranya, peluk saudaranya. Bisa bergabung dengan kelompok yang lain, ikuti kata-kata saya, ikuti kata-kata saya. Bisa bergabung, peluk saudaranya. Oke, peluk saudaranya. Oke, kita ikuti kata-kata saya, saudaraku. Ambil peluk Pak, saudaraku. Sahabatku. Insya Allah kita semua akan mendapatkan ridho dari Allah. Jika engkau bisa, aku pasti bisa. Jika engkau berhasil, aku pun pasti berhasil. Kita semua berhasil karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Silahkan kembali ke tempat Bapak sekalian. Insyaallah. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi. Gimana Bu, lega Bu? Setelah WFL, Bapak-bapak ya. Masya Allah. Next lagi Kang Hafiz. Oke, rule selanjutnya Bapak sekalian, tas goodie bag mohon diberi tanda, diberi nama agar tidak tertukar ya. Jadi nanti catatan-catatan Bapak sekalian di situ ada buku, kemudian ada ballpoint juga. Harap diberi nama dan diberi tanda. Takutnya nanti tertukar Bapak sekalian karena catatannya ada di situ semuanya. Sudah ya, next lagi. Oke Bapak sekalian, di kita di Syariah World itu botol air minum mohon dihabiskan. Agar tidak tertukar, nanti di situ ada kertas putih ya, itu diberi tanda Bapak sekalian agar tidak tertukar satu sama lain. Ya, air minum mohon dihabiskan. Next lagi. Oke, ini penting Bapak sekalian, adab kita. Kita baca bersama-sama Bapak sekalian. 1, 2, 3, go. Ya, ini rule kita, nanti kita ada makan siang, kemudian ada makan malam, kemudian ada coffee break juga. Nah, rule kita adalah mengambil yang Anda mau, menghabiskan yang Anda ambil, makan sambil duduk. Nah, ini yang paling penting Bapak sekalian. Ya, karena apa? Makan sambil duduk karena ini ada itibanya, ada aturannya. Aturan dari mana? Aturan dari Rasulullah SAW. Nah, kita baca hadisnya. Kita baca 1, 2, 3, go. Rasulullah. Ya, ketika kita melakukan hal-hal yang sunnah, melakukan hal yang berkah, nanti hal kecil itu membuat hal yang besar. Insya Allah utang-utang kita bisa selesai Bapak sekalian. Kenapa begitu? Next lagi ini. Jika salah seorang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Ya, mau ngikutin setan atau ngikutin Rasulullah Bapak sekalian? Oke, makan dengan tangan kanan. Next lagi. Oke, ini penting sekali Bapak sekalian ya. Sudah diminta bawa gelas kosong Bapak sekalian? Sudah ya. Gelas kosong ini adalah diri kita. Saya yakin Bapak sekalian punya pengetahuan luar biasa, punya maklumat sabikoh yang luar biasa di luar sana. Namun nanti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita di depan, kita harapnya bawa gelas kosong. Ya diterima dulu gitu. Karena kalau sudah penuh, wah sudah tahu, wah wes ngerti, wah jadi berkah nanti ilmunya Bapak sekalian. Saya yakin Bapak sekalian adalah orang-orang yang hebat, tapi tolong bawa gelas kosongnya. Dipahami Bapak sekalian? Oke, next lagi. Name tag sudah dicek semuanya ya. Nah nanti ketika Bapak sekalian tidak bawa name tag, siap ya Mas ya? Nanti dicek ya yang nggak bawa name tag ya. Ketua kelas ya, oke. Next lagi. Oke, ceritakan apa yang Anda pelajari dari pelatihan ini kepada orang-orang yang Anda temui.
Baik, jadi kalau di kami, kalau misalkan itu kita tidak ada eksklusivitas ya Bapak sekalian ya. Tidak ada, oh nggak boleh diceritakan, ceritakan saja. Tapi ceritakannya harus runtut Bapak sekalian ya. Tentang ribanya, tentang teknisnya gitu. Harus runtut, nggak boleh teknis dulu tanpa ada fundamental, itu berbahaya. Next lagi. Ya, tata tertib ini. Ngantuk saat belajar. Ibnu Qayyim mengatakan, kita baca bersama-sama Bapak sekalian, rasa kantuk. Next. Sedangkan ya, nah maksud saya ini pelajarannya sangat komplit. Nanti jangan sampai ngantuk Bapak sekalian. Kalau datangnya rasa kantuk ketika perang itu dari Allah, ketika dalam waktu sholat, majelis zikir, itu datangnya dari mana Bapak sekalian? Iya, jadi nanti kalau ada yang ngantuk, nanti bisikin saja Bapak sekalian. Bisikin, auzubillahi minasyaitonirrajim. Atau nanti ngantuknya ngantuk dengan semangat lah gitu ya. Siap ya? Harapkan nanti gak ngantuk. Nah biar gak ngantuk kita ngopi dulu ya. Kita coffee break dulu. Ya kita coffee break dulu Bapak sekalian. Nanti kita coffee break sampai jam berapa Kang Habib? 10.15, 15 menit cukup ya. Nanti kita coffee break. Ya, masuk lagi pukul 10.15 sudah ada di ruangan ini lagi. Saya minta Bapak sekalian untuk berdiri Bapak sekalian. Oke, berdiri di bawah tasnya masing-masing. Kita ada namanya prosesi wus. Prosesi apa Bapak sekalian? Ya, wus itu membuang energi negatif dalam diri kita. Membuang apa? Ya, di dalam diri kita itu ada energi-energi negatif. Energi marah, energi benci, energi iri, energi malas. Itu kita buang. Ya, nanti tangan kiri ke depan seperti ini Bapak sekalian, kaki kiri ke depan seperti ini ya. Nanti saya akan berhitung dari 10 sampai 1. Ketika saya berhitung Bapak sekalian ambil tuh energi-energi negatifnya. Sambil teriak, pas nanti saya hitungan 1 itu dibuang, gitu. Energi-energi negatifnya dibuang. Tapi jangan buang ke sebelahnya ya. Dipahami Bapak sekalian? Oke. Kaki kiri ke depan, tangan kiri ke depan. Saya berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.